Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi dan kali ini kita belajar mertua menantu. Dan kita masih melanjutkan topik tentang mertua memisahkan. Kita belajar kalau anak atau menantu dan mertua atau orang tua ini memiliki cara pandang yang benar tentang bagaimana hubungan antara orang tua dan anak setelah menikah. Bagaimana hubungan mertua dan menantu setelah anaknya menikah, seberapa jauh mereka bisa membangun kerjasama demi masa depan mereka semua, termasuk masa depan cucunya. Kalau mereka memiliki cara pandang yang benar. Orang tua yang adalah mertua ini memperlakukan anaknya dan mantunya sama. Karena mantunya menjadi anaknya. Dan tetap memperhatikan, menolong, menasehati, menguatkan, mendampingi, tetap itu dilakukan. Walaupun kemudian dia tahu bahwa ada otoritas yang baru, tetapi mereka kan masih baru. Mereka baru menikah berapa lama dibandingkan orang tuanya yang sudah menikah puluhan tahun. Cara pandang yang tepat ini dimiliki oleh orang tua dan anak. Cara pandang yang tepat ini dimiliki oleh mertua dan menantu. Maka hubungan orang tua dengan anak, mertua dan menantu akan sangat baik. Saling menerima, saling menghormati, saling mengerti batas. Dan tidak masuk lebih dalam. Kita belajar dari studi kasus sebelumnya. Bagaimana sebenarnya orang tua sudah menahan diri. Bagaimana orang tua kemudian mencoba menawarkan pertolongan. Di dalam kasus yang pertama, kemudian karena ketidakmampuan anak dan mantunya, maka mereka diminta untuk gabung. Dan ternyata tidak membaik. Dan orang tua ini dengan cara pandang yang tepat sebenarnya, hanya mengusulkan. Karena kemudian anaknya perempuan kerja dan mantunya di rumah. Dan itu cukup lama sekian waktu. Yang membuat kemudian orang tua ini, mertua ini tidak terima. Mengusulkan supaya anak mantunya kerjalah. Kalau tidak bisa kerja di kota ini, silakan kerja di luar kota atau keluar pulau. Sepertinya mendesak untuk bertanggung jawab. Atau kalau dipandang negatif, seperti ngusir. Tapi sebenarnya itu adalah dorongan orang tua untuk mereka berdua. Dan kemudian ternyata itu memisahkan. Muncul kemudian mertua memisahkan. Memang tidak ideal. Long distance relationship, LDR, suami istri, ini tidak ideal. Yang ideal suami istri ketemu setiap hari, bisa berbagi hati setiap hari. Bisa membesarkan anaknya bersama-sama setiap hari. Bisa saling tolong-menolong, bisa saling menjagai, itu idealnya satu rumah tangga. Tapi ya apa boleh buat. Di dalam kasus yang pertama, mertua ini memisahkan tanpa sengaja. Walaupun keputusan untuk pergi pasti diputuskan oleh anak dan mantunya. Tapi tanpa sadar, mertua ternyata memisahkan. Dan kemudian kita lanjutkan pada studi kasus yang kedua. Studi kasus yang kedua lebih tajam lagi. Karena anaknya menikah by accident. Anak perempuannya hamil duluan. Sehingga ketika menerima lamaran dari calon mantunya ini, dia menerima dengan catatan, karena kamu ini belum mapan, maka papa mama ini akan menolong kalian
Sungguh suatu pertolongan yang tepat. Mengapa? Karena memang dua anak ini membutuhkan. Tapi tanpa sadar kemudian membuat garis batas itu menjadi begitu longgar, bahkan terbuka. Apa itu? Intervensi orang tua dalam hidup rumah tangga anak-anaknya. Itu yang terjadi. Jadi dalam kasus yang kedua, bukan karena belas kasihan, bukan karena usulan, tapi mertua memisahkan. Endingnya kemudian seperti itu, diawali dari kesepakatan berdua. Karena mereka memang belum bisa mandiri. Lalu kita lanjutkan kisahnya. Tadinya di awalnya, dianggap bahwa campur tangan orang tua adalah pertolongan. Jadi dinikmati saja. Kelihatannya happy-happy aja. Ketika istrinya melahirkan, sang menantu ini, karena belum punya kemampuan ekonomi yang cukup, ketika ditolong oleh mertuanya, maka dia dengan senang hati. Dengan senang hati. Dan mertuanya ini yang adalah orang tua istrinya, melakukannya juga dengan senang hati. Maka kemudian anaknya lahir. Dan di rumah itu tambah sukacita, keceriaan. Semua orang suka, semua orang senang dengan kelahiran sang cucu ini. Dan mereka tertolong. Mereka tertolong. Mengapa? Karena sang menantu ini kerja. Sang istri ini cuti hamil. Jadi sampai dengan 3 bulan kemudian sang istri ini kemudian kerja lagi. Dengan siapa cucunya? Dengan kakek neneknya. Apakah ini masalah? Tidak masalah. Apakah ini ideal? Ini tidak ideal. Tapi kalau disadari bahwa ini bagian dari proses yang normal, nggak masalah. Bukan suatu aib, bukan dosa. Bahkan ini pertolongan yang tepat. Tapi jangan diteruskan tanpa ada penataan yang tepat di kemudian hari. Apa itu? Cucu yang dirawat oleh kakek neneknya ini tidak ada masalah kok. Karena orang tuanya, mamahnya pulang kerja langsung menangani anaknya. Menangani cucunya. Dan semuanya berjalan dengan baik. Mengapa? Ya oke, wajar. Dan memang mereka memang tidak mampu untuk keluar rumah, membangun rumah sendiri, atau kontrak rumah dan segala macamnya. Masih belum bisa. Maka kemudian sang kakek, sang nenek ini, karena juga senang ada cucunya, ini berjalan dengan baik. Dan sebenarnya secara keuangan harian, anak mantunya ini tidak menanggung apa-apa. Kenapa? Karena makan, minum, air, listrik, semuanya ini dipenuhi oleh mertuanya, oleh orang tuanya. Masalahkah ini? Tidak masalah. Mengapa? Kan di awal. Kan tahun-tahun awal. Tapi kalau ini berjalan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, ini tidak baik. Mengapa? Tidak selamanya orang tuanya, mertuanya ini hidup mendampingi mereka. Dan mereka tidak punya kemampuan kemudian untuk hidup mandiri, terampil. Bagaimana bertanggung jawab atas hal-hal sehari-hari. Bagaimana bertanggung jawab atas kebutuhan anak. Oh, ini tidak mudah. Nah, kita kembali lagi kepada studi kasus yang kedua. Tidak ada masalah apa-apa. Tidak muncul yang namanya mertua memisahkan. Sampai apa? Sampai anaknya dan mantunya ini bertengkar hebat. Bertengkar hebat begitu rupa. Dan terjadi KDRT. Terjadi KDRT. Tadinya menantu dan anaknya ini
mencoba menahan diri untuk tidak diketahui masalah mereka oleh orang tua mereka dan mertua mereka ini. Tetapi perhatikan, karena mereka satu rumah, segala sesuatu yang dilakukan mereka kelihatan, lambat laun kelihatan. Ketika tangan anak perempuannya biru, ketika pada suatu kali jalan anaknya itu tidak lancar, agak pincang. Memang KDRT-nya tidak kelihatan di muka. Artinya menantunya ini tidak mukul di muka anaknya. Tapi ini terjadi dan hampir setahun. Suatu kali anak perempuannya ini tidak tahan. Anaknya yang adalah cucu dari papahnya ini sudah berumur sekitar 3-4 tahun. Dan pernikahan mereka masih belum membaik. Keadaannya belum membaik. Dan masih KDRT. Karena KDRT tidak segera diselesaikan, tidak segera dihentikan, maka itu menjadi kebiasaan. KDRT yang tidak bisa ditutupi lagi. Suara keras pertengkaran dari dalam kamar, kemudian suara gubrak, gubrak, kemudian ada orang yang menjerit, tidak bisa lagi ditahan. Maka intervensi dari ayahnya kepada keluarga rumah tangga mereka tidak bisa ditahan lagi. Dan dia melihat anaknya terkapar, anak perempuan yang disayangi. Dan dia melihat mantunya memegang sapu dan mau tetap memukuli. Hati orang tua siapa yang tidak hancur? Maka pada saat itu sang mantunya ini dimarahi habis-habisan. Sang mantunya yang masih emosi dan merasa benar, dia minggat, dia keluar dari rumah. Dan pertengkaran tambah runyam. Tapi papahnya ini tidak peduli lagi dengan mantunya. Dia selamatkan anaknya, dibawa ke rumah sakit, dirawat, dan pulih. Berikutnya lagi dalam perkembangannya, dia menanyakan, bagaimana kabar suamimu? Di mana dia? Dan dia mengatakan, suaminya tidak berani pulang. Takut sama papa. Dan papanya mengatakan, janganlah. Yang penting dia berjanji tidak KDRT lagi. Lalu sang mantu pulang. Ketika sang mantu pulang, dia minta maaf, diterima dengan baik. Tapi setahun kemudian terjadi KDRT lagi. Dan mertuanya tidak tahan lagi. Dia mengatakan, kamu mau berubah atau kamu pergi. Dan jangan injak rumah ini sampai kamu berubah. Lalu hari itu menjadi hari perpisahan. Anak perempuannya tidak bisa apa-apa. Mengapa? Karena memang suaminya kebangetan. Dan dia masih juga mendukung keputusan papahnya karena dia menjadi korban. Maka keluarga itu terpisahkan. Mertua memisahkan. Apa pendapat saudara atas kasus yang kedua? Saudara mau membela siapa? Tapi itu terjadi. Mertua memisahkan. Waduh. Bagaimana bisa Pak mertua memisahkan? Kenyataannya seperti itu. Kalau tidak ada hati yang menyesal, bertobat, kemudian pemulihan diri, ya jadinya seperti ini. Lalu Pak, apalagi ya Pak? Kasus mertua memisahkan. Di segmen berikutnya kita akan belajar. Mertua memisahkan orang tua dari anaknya. Yang adalah cucunya. Seperti apa Pak? Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia.
Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.